Papua Nugini adalah negara yang sering disebut kaya, bukan karena pendapatannya, melainkan karena apa yang ada di dalam tanahnya. Emas, tembaga, gas alam, hutan luas, lautan kaya ikan. Namun di balik daftar itu ada ironi yang tak pernah selesai. Kekayaan alam yang besar, kehidupan rakyat yang rapuh. Papua Nugini adalah contoh klasik dari apa yang disebut para ekonom sebagai resource curse, kutukan sumber daya. Sebuah kondisi ketika negara kaya bahan mentah justru sulit membangun kesejahteraan yang merata. Tanah kaya, negara rapuh. Secara geografis, Papua Nugini berada di kawasan Pasifik yang strategis. Secara geologis, tanahnya menyimpan mineral bernilai tinggi. Namun secara sosial dan ekonomi, negara ini masih bergulat dengan kemiskinan, layanan publik terbatas, infrastruktur minim, ketimpangan ekstrem. Pertanyaannya bukan apakah Papua Nugini kaya, pertanyaannya adalah siapa yang menikmati kekayaan itu. Proyek-proyek tambang raksasa berdiri di wilayah terpencil, nilai investasinya miliaran dolar, produksinya masuk rantai pasok global. Namun di sekitar area tambang, desa tetap miskin, akses kesehatan terbatas, pendidikan minim, konflik lahan sering terjadi. Kekayaan mengalir keluar, masalah tertinggal di dalam. Ini bukan kebetulan, ini pola. Negara dan elit capture. Sumber daya alam menciptakan aliran uang besar, dan di banyak negara, aliran uang besar menciptakan elit capture. Kekayaan dikuasai segelintir kelompok. Di Papua Nugini, pendapatan negara bergantung pada komoditas, politik rentan terhadap kepentingan tambang, transparansi lemah. Ketika negara terlalu bergantung pada tambang, negara cenderung melayani tambang. Rakyat menjadi penonton. Masalah utama Papua Nugini bukan hanya korupsi atau tata kelola, masalahnya adalah struktur ekonomi. Ekonomi ekstraktif berarti menggali, mengekspor, menerima royalti. Tanpa industri pengolahan, diversifikasi ekonomi, penciptaan nilai tambah. Akibatnya, lapangan kerja terbatas, mayoritas rakyat tetap di sektor subsisten. Kekayaan tidak menciptakan transformasi. Demografi muda, peluang yang terlewat. Papua Nugini memiliki populasi yang relatif muda. Ini seharusnya menjadi peluang, namun tanpa pendidikan memadai, pelatihan kerja, ekonomi non-tambang, bonus demografi berubah menjadi tekanan. Anak muda tumbuh di negara kaya, namun hidup tanpa akses ke kekayaan itu. Sumber daya tidak hanya membawa uang, ia membawa konflik. Di Papua Nugini, kepemilikan tanah adat sangat kuat. Proyek tambang sering berbenturan dengan komunitas lokal. Kompensasi tidak selalu adil. Tanah bukan sekedar aset ekonomi, ia identitas, sejarah, dan kehidupan. Ketika tanah diperlakukan hanya sebagai komoditas, konflik menjadi tak terhindarkan. Ketergantungan pada sumber daya berarti ketergantungan pada harga dunia. Ketika harga komoditas turun, pendapatan negara menyusut, belanja publik tertekan, layanan sosial terganggu. Negara menjadi rentan terhadap siklus global yang tidak bisa dikendalikan. Stabilitas menjadi ilusi sementara. Gas alam, harapan baru, pola lama. Penemuan cadangan gas alam skala besar menarik perhatian investor global. Narasinya selalu sama, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, masukan negara. Namun di balik presentasi rapi dan angka optimistis, struktur dasarnya tak banyak berubah. Gas tetap diekspor mentah, nilai tambah tetap minim, kontrol tetap berada di luar negeri. Negara kecil berhadapan dengan korporasi besar. Dalam banyak kasus, ini bukan negosiasi yang seimbang. Papua Nugini sering bergantung pada investasi asing, membutuhkan dana cepat, memiliki kapasitas teknis terbatas. Akibatnya, kontrak jangka panjang kerap lebih menguntungkan perusahaan dibanding negara. Pendapatan memang masuk, namun peluang masa depan ikut terkunci. Fiskal yang rapuh. Pendapatan dari gas dan tambang menjadi tulang punggung anggaran negara. Masalahnya, pendapatan ini fluktuatif, tergantung harga global, tidak stabil. Ketika penerimaan naik, belanja meningkat. Ketika penerimaan turun, negara terpaksa berutang. Siklus ini menciptakan ketergantungan, defisit kronis, tekanan fiskal jangka panjang. Negara hidup dari gelombang komoditas, bukan dari fondasi ekonomi yang kokoh. Kekayaan sumber daya mendorong urbanisasi. Orang pindah ke kota dengan harapan pekerjaan. Namun kota-kota Papua Nugini tumbuh tanpa industri manufaktur, sektor jasa yang kuat, perencanaan memadai. Hasilnya adalah pemukiman informal, pengangguran terselubung, kriminalitas meningkat, kota menjadi ruang harapan yang gagal dipenuhi. Kemiskinan di tengah proyek miliaran. Ironi terbesar Papua Nugini adalah kontras visualnya. Di satu sisi, fasilitas industri modern,
infrastruktur proyek energi, aliran modal global. Di sisi lain, sekolah tanpa guru, klinik tanpa obat, desa tanpa listrik. Kekayaan ada di depan mata, namun tetap tak terjangkau. Di banyak wilayah, perusahaan tambang dan gas lebih hadir daripada negara. Mereka membangun jalan, menyediakan layanan dasar, bahkan mengatur keamanan. Negara absen, otoritas melemah. Ini menciptakan ketergantungan baru, bukan pada negara, melainkan pada korporasi. Tambang dan gas membawa dampak lingkungan, kerusakan hutan, pencemaran sungai, degradasi tanah. Biaya lingkungan jarang tercermin dalam neraca ekonomi. Ia dibayar oleh komunitas lokal, bukan oleh laporan keuangan. Ketika sumber daya habis, yang tersisa seringkali adalah kerusakan permanen. Negara kaya tanpa transformasi. Masalah Papua Nugini bukan kurangnya sumber daya. Masalahnya adalah tidak terjadinya transformasi struktural. Tanpa investasi besar di pendidikan, pembangunan manusia, diversifikasi ekonomi, sumber daya hanya menjadi cerita sesaat. Negara tetap rentan, rakyat tetap tertinggal. Ketimpangan yang terus berulang melahirkan kelelahan sosial, ketidakpercayaan pada negara, konflik horizontal, politik uang. Ketika rakyat tidak merasakan manfaat pembangunan, legitimasi negara ikut terikis. Kutukan yang bukan takdir. Kutukan sumber daya sering dianggap sebagai nasib, padahal ia bukan takdir. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan. Negara-negara lain menunjukkan bahwa sumber daya bisa menjadi modal pembangunan, pendapatan bisa diubah menjadi pendidikan, ekstraksi bisa diiringi industrialisasi. Masalahnya bukan pada tanah Papua Nugini, masalahnya ada pada institusi dan arah pembangunan. Tanpa pendidikan, kekayaan hanya berputar di luar rakyat. Papua Nugini menghadapi tantangan besar, kualitas pendidikan rendah, akses tidak merata, keterampilan tenaga kerja terbatas. Akibatnya, sektor strategis diisi tenaga asing, tidak menyerap tenaga lokal, gagal menciptakan kelas menengah produktif. Sumber daya seharusnya membiayai pendidikan, namun yang terjadi, pendidikan menunggu sisa-sisa sumber daya. Demografi, bonus atau bom waktu. Populasi muda adalah pedang bermata dua. Dengan kebijakan tepat, ia menjadi mesin pertumbuhan, inovasi, stabilitas sosial. Tanpa kebijakan, ia berubah menjadi pengangguran massal, ketegangan sosial, migrasi tanpa tujuan. Papua Nugini sedang berada di titik kritis ini. Anak muda bertanya, di mana tempat kami dalam ekonomi negara ini? Selama bertahun-tahun, diversifikasi ekonomi disebut sebagai solusi, namun jarang benar-benar dijalankan. Sektor seperti pertanian modern, perikanan bernilai tambah, pariwisata berbasis budaya, selalu kalah prioritas dibanding tambang dan gas. Padahal sektor-sektor inilah yang menyerap tenaga kerja luas, menyentuh komunitas lokal, lebih tahan terhadap krisis global. Ketergantungan terus dipelihara, bukan dikurangi. Negara sebagai wasit, bukan pemain. Masalah utama Papua Nugini adalah negara yang terlalu dekat dengan renta. Negara seharusnya mengatur, mengawasi, melindungi kepentingan publik, bukan menjadi perpanjangan kepentingan ekonomi sempit. Tanpa reformasi institusi, transparansi tetap lemah, korupsi sulit ditekan, kebijakan mudah dibajak. Kekayaan tanpa tata kelola hanya mempercepat ketimpangan. Papua Nugini memiliki sistem tanah adat yang kuat. Ini bisa menjadi kekuatan atau sumber konflik berkepanjangan. Jika komunitas dilibatkan, manfaat dibagi adil, lingkungan dijaga, tanah adat menjadi fondasi pembangunan inklusif. Jika tidak, ia menjadi luka sosial yang diwariskan lintas generasi. Apa yang tersisa setelah sumber daya habis? Ini pertanyaan yang jarang dijawab secara jujur. Tambang akan tutup, gas akan habis, harga akan berubah. Yang menentukan masa depan adalah manusia, institusi, kapasitas produksi. Jika hari ini hanya menjual tanah dan perut bumi, maka esok negara hanya mewarisi lubang. Meski berat, Papua Nugini belum kehilangan segalanya. Masih ada generasi muda yang ingin berubah, komunitas yang bertahan, ruang reformasi yang belum tertutup. Namun waktu tidak berpihak pada negara yang menunda. Setiap tahun tanpa perubahan, kutukan semakin mengakar. Catatan, Papua Nugini mengajarkan kita satu hal penting. Kekayaan alam tidak pernah cukup untuk membangun negara. Tanpa keadilan distribusi, tanpa pendidikan, tanpa keberanian politik, kekayaan hanya menjadi cerita indah yang tidak pernah hidup di dapur rakyat. Dipanggil pertumbuhan, rakyat bertanya pelan, jika tanah kami begitu kaya, mengapa hidup kami tetap miskin?